Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang mendapatkan materi 10 tentang efektivitas, efisiensi, dan juga kemenarikan dalam belajar dan pembelajaran. Kelompok 7 beranggotakan Hafifah Ananda Fasya, Indriani Anggita Putri, dan Adelia Safitri. Lalu di sini saya akan menyampaikan materi tentang efektivitas dalam belajar dan pembelajaran. Jadi, efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang sedang dipelajari. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan konsep siswa. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Dan yang keempat, adanya penyesuaian dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. Pembelajaran dapat berjalan efektif apabila terdapat sikap dan kemauan dalam diri anak untuk belajar, kesiapan diri anak dan guru dalam kegiatan pembelajaran, serta mutu dari materi yang disampaikan. Kegiatan pembelajaran yang efektif sangat dibutuhkan anak untuk membantu mengembangkan daya pikir anak dengan tanpa mengesampingkan tingkat pemahaman anak sesuai dengan usia perkembangannya. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran keberhasilan dari proses interaksi dalam suatu edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat dari aktivitas selama pembelajaran, respon dan penguasaan konsep, efektivitas pembelajaran merupakan takaran keberhasilan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga sangat diperlukan adanya upaya pembelajaran yang mampu membangkitkan minat dan kemauan anak dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan seluruh potensi dalam diri anak yang dipadukan dengan kelima aspek perkembangan serta penanaman nilai agama yang kuat dalam diri. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu membentuk moralitas peserta didik dan adat kebiasaan yang terbentuk merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Efektivitas belajar sangat penting sebagai suatu keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan belajar tersebut dapat diperoleh melalui usaha-usaha serta merupakan hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Faktor-faktor yang meliputi efektivitas pembelajaran antara lain adalah yang pertama yaitu faktor raw input atau faktor murid itu sendiri. Artinya, faktor di mana tiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam kondisi fisiologis dan kondisi psikologis. Di antara faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah faktor individu siswa, baik kondisi fisiologis maupun kondisi psikologis. Yang kedua yaitu faktor environmental input, yakni faktor lingkungan, baik itu lingkungan alami maupun lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik ataupun alam dan lingkungan sosial. Lalu yang ketiga adalah faktor instrumental input. Faktor
faktor ini yaitu tentang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan faktor belajar dan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor yang diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dicanangkan sebelumnya. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang efektivitas belajar dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi efisiensi belajar dan pembelajaran. Dimulai dari pengertian belajar yang efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha belajar atau mengurangi waktu belajar namun memaksimalkan dalam hasil akhir. Adapun cara belajar yang efisien yaitu yang pertama mengatur waktu belajar. Waktu belajar yang efisien adalah di pagi hari, di mana otak kita masih fresh dan mudah untuk memahami sesuatu. Biasanya belajar di pagi hari, suasana juga masih tenang dan nyaman. Yang kedua yaitu pemilihan tempat belajar. Pemilihan tempat belajar hendaknya memilih tempat yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan dalam ruangan belajar, kondisi tempat duduk, meja, penataan buku-buku di kelas. Tempat belajar sangat membantu dalam mengefektifkan belajar. Yang ketiga yaitu membuat review materi. Review materi dibuat untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sudah dipelajari dan mengulas lagi materi-materi yang sudah dipelajari. Yang keempat yaitu cara menghafal pelajaran. Menghafal juga kegiatan mengasah otak untuk bekerja secara efisien. Untuk dapat menghafal dengan baik, menurut Prof. J.L. Mursal dalam bukunya yaitu Using Your Mind Effectively, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu tujuan, pengertian, dan perhatian. Sebelum seorang siswa mulai menghafal, ia harus mempunyai tujuan tertentu yang jelas. Tentang waktu yang baik untuk menghafal, menurut Prof. Wayland menyarankan agar melakukan waktu malam sebelum tidur dan diulangi keesokan harinya di waktu pagi. Kemudian adapun efisiensi metode pembelajaran, yaitu yang pertama, pemilihan metode pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa dipertimbangkan guru dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah menerangkan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua yaitu metode diskusi. Proses pelibatan 2 orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi, merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana proses mengerjakannya. Yang keempat yaitu metode resitasi. Metode resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. Yang kelima yaitu metode eksperimental. Metode ini merupakan cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang keenam yaitu metode study tour. Metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan. Yang ketujuh yaitu metode latihan keterampilan. Bisa juga disebut drill metode. Adalah suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses, tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu. Yang kedelapan yaitu peer teaching metode. Peer teaching metode yaitu suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemenarikan belajar dan pembelajaran. Jadi, menurut Janusz Lewski dan Molenda dalam Suci Ningtyas, pembelajaran memiliki daya tarik bila memiliki antara lain, yaitu yang pertama, menyediakan tantangan dan membangkitkan harapan yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu memiliki relevansi dan keaslian dalam pengalaman siswa dan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya yaitu memiliki aspek humor atau elemen yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu menarik perhatian melalui hal-hal yang bersifat baru.
dan melibatkan intelektual dan emosional. Selanjutnya, menghubungkan dengan kepentingan dan tujuan siswa. Ya, dan menggunakan berbagai bentuk representasi audio dan juga visual. Kemenarikan fokus pada metode pembelajaran dengan subindikator yang pertama yaitu strategi pengorganisasian, yaitu pertama makro yang menata urutan keseluruhan isi bidang studi, dan mikro yaitu menata urutan sajian konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya yaitu strategi penyampaian, media pembelajaran, interaksi belajar, dan bentuk pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran, penjadwalan, pembuatan catatan, motivasi, dan juga kontrol belajar. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, sesuatu yaitu memiliki daya tarik bila mempunyai sifat yang mudah akrab, senang, dan memotivasi. Adapun pengertian daya tarik pada sesuatu yang dapat memotivasi agar siswa senang untuk belajar dan melakukan pembelajaran.